Asop Panglima TNI, Forkopimda Provinsi lengkap mulai Gubernur, Pangdam, Kapolda, Forkopimda Kabupaten terdampak mulai dari Kapolres dan Dim, BPBD dan Kementerian Sosial dan semua yang terlibat. Dalam rapat koordinasi awal yang pertama ini, masing-masing akan mengerahkan personilnya langsung untuk membantu pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten kota terdampak langsung di daerah bencana. Kami, Bapak Menko PMK, dan saya, Kepala BNPB juga nanti malam menggunakan pesawat komersil akan segera berangkat ke ND dan direncanakan besok pagi sesampainya di NTT, di Kupang, terus lanjut di ND, kami juga akan menggelar rapat koordinasi tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Kemudian dalam rapat koordinasi tadi, kami sudah sepakat untuk segera mengaktifkan posko penanggulangan bencana. Jadi semua hal-hal ketentuan berkaitan dengan penanggulangan bencana ini akan diaktifkan ya. Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut. Kemudian yang selanjutnya, jalur-jalur transportasi, jalur-jalur komunikasi, ini juga yang tahap berikutnya yang akan dipulihkan. Dari Kementerian Pekerjaan Umum juga sudah mengerahkan personil dan alat peralatannya, segera akan bekerja membuka jalur-jalur transportasi yang mungkin terganggu akibat goncangan gempa ini. Memang dilaporkan ada beberapa jalan yang tertutup longsor. Kemudian jalur-jalur komunikasi, sampai sekarang memang belum dapat laporan apakah sinyal HP, kemudian telepon, apakah ini terganggu. Tetapi tentu saja kami juga menyiapkan alat komunikasi cadangan ya, yang sekarang operasionalnya mudah, yaitu seperti Starlink. Tentu saja ini juga akan kita segera siapkan. Kemudian untuk memudahkan pelaksanaan evakuasi, pendorongan logistik, dari Kementerian Perhubungan juga menyiagakan beberapa pesawat, ya, termasuk dari BNPB. Kita juga sudah menyiapkan 2 helikopter dan 1 karapan pesawat Fixed-wing. Dan tadi juga dari TNI dan Polri juga menyiapkan termasuk Basarnas apabila dibutuhkan. Berapa jumlahnya, berapa unit yang harus dikerahkan, tentu saja ini nanti setelah kami datang di lapangan, melihat situasi yang sebenarnya, kemudian melaksanakan asesmen, melaksanakan pengumpulan keterangan, baru kita bisa menginformasikan secara jelas dan rinci kepada masyarakat, kepada rekan-rekan media, berapa kira-kira alutsista yang dibutuhkan. Logistik awal, ya, bagi masyarakat terdampak, logistik dasar, makan, minum, air bersih, tenda, tempat berlindung, genset, dan lain sebagainya. Tentu saja kondisi di lapangan masih kurang, ini terus akan didorong. Dari Kementerian Sosial, ini juga untuk 1-2 hari ini akan menggeser logistik dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak ini dari
kabupaten-kabupaten sebelahnya yang terdampak ringan atau tidak terdampak. Contoh misalnya di Flores Timur, baik Kementerian Sosial maupun BNPB masih punya di gudang logistik yang dibutuhkan untuk masyarakat terdampak. Ini memang cadangan untuk masyarakat yang terdampak letusan Gunung Lewotobi laki-laki yang lalu. Ini di gudang masih banyak barang-barang, ini pun untuk sementara kita akan geser ke daerah terdampak bencana gempa bumi ini. Kemudian dari Bapak Presiden lewat Kementerian Sekretariat Negara juga sudah akan mengirimkan di 1-2 hari ini 50.000 paket sembako. Ini segera kami akan kirimkan untuk membantu. Yang bisa kami sampaikan, rekan-rekan media sekalian, mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan media sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala. Mohon izin Pak, apakah bersedia nanti dibuka tanya jawab setelah Bapak Lili Kurniawan Pak? Saya lanjutkan ke Bapak Lili Kurniawan, Deputi 5 Menko PMK. Silakan Pak. Terima kasih Pak Dayat dari Bakom RI. Semoga suara saya terdengar dengan jelas. Dengar Pak. Baik, terima kasih teman-teman dari media yang sudah menunggu. Tadi ada rakor terkait dengan penanganan gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, yang langsung dipimpin oleh Bapak Menko PMK. Pada arahannya Bapak Menko PMK menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kejadian bencana yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur pada hari ini, dan semoga korban dan keluarga yang terdampak diberikan kekuatan, ketabahan, serta proses penanganan darurat dapat berjalan dengan lancar. Langkah konkret, langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah adalah di tingkat daerah tentu langsung datang ke lokasi bencana. Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan jajaran sudah ada di lokasi bencana. Kemudian dukungan dari pemerintah pusat, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB, kami mengkoordinasikan beberapa kementerian lembaga yang hadir. Tadi sudah disampaikan secara detail oleh Bapak Kepala BNPB. Saya kira saya tidak perlu mengulang lagi, tapi di arahan dari rapat tadi, yang pertama kami perlu sampaikan bahwa penanganan darurat atau tanggap darurat untuk penanganan gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur ini nanti dukungan dari pemerintah pusat akan dikoordinasikan oleh Kepala BNPB. Sementara dari kementerian lembaga yang lain akan memberikan dukungan-dukungan terkait dengan hal ini. Tadi sudah disampaikan juga oleh Menteri Kesehatan yang mewakili Menteri Sosial, kemudian Bapak Menteri PU, Menteri PKP, dan juga Menteri Perhubungan, serta tentu saja Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, kemudian juga dari ASOP TNI, dan dari Kepolisian Republik Indonesia. Semua bekerja sama di bawah koordinasi Kepala BNPB. Kemudian yang kedua, hasil rapat tadi menyampaikan yang diutamakan adalah penyelamatan. Jadi penyelamatan manusia, masyarakat yang terdampak ini segera dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah daerah saja, tetapi juga dukungan dari masyarakat, relawan, dan semua pihak.